Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam bi ni'matihil iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, lembaga, Banom, dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah dan semuanya dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya hari ini sudah masuk di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membimbing umatnya minadzulumati ilan nur, sehingga kita semuanya bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, ada seseorang yang dimana datangnya bulan suci Ramadan tidak mendapatkan sapaan dari malaikat. Ada beberapa orang memang yang tidak mendapatkan sapaan dari malaikat. Bahkan malaikat di bulan suci Ramadan ini menyapa kepada semua umat manusia dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang di bulan suci Ramadan. Ini sapaan malaikat. Tapi ada tiga orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat atau mendapatkan sapaan dari para malaikat. Siapa itu? Yang pertama yaitu hukukil walidain, orang-orang yang belum meminta maaf atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di bulan suci Ramadan ini ada orang yang tidak mendapatkan sapaan dari malaikat, yaitu hukukil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, orang tua kita adalah orang yang telah membesarkan kita, orang yang mengasuh kita, orang yang melahirkan kita. Maka janganlah engkau durhaka kepada keduanya. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan sapaan, bahkan tidak akan mendapatkan rahmah, tidak akan mendapatkan maghfirah, apalagi itkun minan nar di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, hormati, junjunglah kedua orang tua kita. Karena apa? Karena ridallahu fir ridal walidain wa suhtullahi fi sutil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho dari kedua orang tua kita. Murka Allah juga tergantung dari murka kedua orang tua kita. Maka sehebat apapun sebagai anak, sebesar apapun sebagai anak, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka hidup kita akan sengsara. Maka Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwasannya ada tiga orang. Nek sampean kepi, kalau kita ingin hidup bahagia, jangan pernah durhaka kepada tiga orang ini. Yang pertama, kedua orang tua kita yang melahirkan kita. Lalu yang kedua, guru kita. Dan yang ketiga adalah mertua kita atau orang-orang yang menikahkan kita. Maka kita apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita ini termasuk akan mendapatkan adzabul istisqal. Apa adzabul istisqal itu? Adzab yang langsung diturunkan oleh Allah ke dunia tanpa menunggu kita akan mati. Tanpa menunggu kita akan mati. Menunggu kita mati. Inilah yang dinamakan dengan adzabul istisqal. Maka orang-orang yang seperti inilah yang tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan maghfirah, mendapatkan itkun minan nar di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pemirsa yang dimanapun yang Anda berada, lalu yang kedua siapa? Orang yang tidak mendapatkan syafaat atau mendapatkan sapaan dari para malaikat, ahlan wa sahlan atau marhaban ya Ramadan. Siapa? Yang kedua, yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya atau istri yang berani kepada suaminya. Ini tidak akan mendapatkan sapaan di bulan suci Ramadan.
tidak mendapatkan syafaan di bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang istri yang durhaka, istri yang berani. Maka kalau kita sudah mengatakan sebagai seorang istri, maka apa yang terjadi? Harus taat, sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Inilah dua orang, yang kedua orang yang tidak akan mendapatkan sapaan dari malaikat. Lalu yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan sapaan dari malaikat di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang orang yang memutuskan tali persaudaraan, atau orang-orang yang qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Di bulan suci Ramadan ada saudara-saudara kita yang tidak rukun kepada suaminya, tidak rukun kepada orang tuanya, tidak rukun kepada tetangganya, tidak rukun kepada saudara-saudaranya. Inilah termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan sapaan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana bahwasannya kita jangan pernah kita memutus tali persaudaraan kita. Karena orang yang memutus tali persaudaraan kita bahkan diancam oleh Allah. Bahkan kita kalau ingin barokah orang-orang yang selalu bersilaturahim, apa? Yang pertama, man ahabba ayyub sitalau fi rizkihi wa ayyung sa'alau fi asarihi falyasir rahimah. Kalau memang kita hendak ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijembarkan rizkinya oleh Allah, yang pertama hanya jawabannya pertama, silaturahim. Artinya apa? Jangan pernah kita memutus tali persaudaraan. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, inilah tiga orang yang tidak akan mendapatkan sapaan dari malaikat. Marhaban ya Ramadan. Alangkah, Masya Allah, sungguh jelek orang ini. Yang pertama tadi siapa? Yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya apabila punya kesalahan. Dan yang ketiga adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan dan bulan yang penuh hikmah ini, kita semuanya bisa ikhtiar atau bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk tiga golongan itu? Kalau memang kita termasuk tiga golongan itu, marilah kita semuanya untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita, meminta maaf dari seorang istri kepada suaminya, pada kita yang tidak rukun kepada tangga dan pada siapapun. Marilah kita hari ini introspeksi diri, meminta maaf pada beliau-beliau yang telah kita sakiti. Hadirin dimanapun Anda berada, mungkin itu kilasan yang bisa saya sampaikan tentang tiga orang yang tidak akan mendapatkan sapaan dari para malaikat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.